Proses ekstraksi dalam penyeduhan manual itu dapat dilakukan dengan menggunakan air panas ataupun juga air dingin. Tapi perlu diingat, ekstraksi dengan menggunakan air panas itu lebih cepat, tetapi kalau menggunakan air dingin itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan diperhatikan juga beberapa hal, penggunaan air panas ataupun dingin, selain waktu ekstraksi juga ukuran penggilingan itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir nantinya. Untuk beberapa metode penyeduhan manual, ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Jadi tekanan yang dihasilkan ini bisa melalui uap, suhu panas, ataupun tekanan mekanis. Peralatan yang biasa dipakai untuk penyeduhan manual dengan menggunakan tekanan itu rock presso ataupun moka pot yang biasa sering kita jumpai. Yang kedua adalah metode penyeduhan dengan cara perendaman atau immerse. Jadi metode perendaman pada bubuk kopi ini adalah fase di mana ekstraksi sebelum minuman kopi itu benar-benar siap disajikan, itu dilakukan proses perendaman. Ada yang bisa disaring, ada yang tanpa disaring. Ada beberapa jenis peralatan manual yang kita bisa aplikasikan di metode perendaman, yaitu peralatan seperti French press dan juga cold brew. Atau kalau di Indonesia yang terkenal juga ada kopi tubruk, itu salah satu penyeduhan manual berdasarkan immerse dan tanpa disaring. Metode penyeduhan manual berikutnya yaitu menggunakan metode drip atau tetes, atau bisa kita bilang juga dengan pour over. Jadi metode penyeduhan di mana ekstraksi itu dilakukan dengan cara menempatkan sebuah filter dengan tingkat kerapatan yang cukup tinggi yang berfungsi untuk menahan bubuk kopi sekaligus air panas yang telah mengekstrak bubuk kopi di atasnya. Jadi saringan ini berfungsi sebagai juga penghambat bubuk kopi, ampas kopi dari kopi yang telah kita ekstraksi, sehingga menghasilkan cairan hasil ekstraksi tanpa ampas atau tanpa bubuk kopi ke dalam wadah di bawahnya. Untuk beberapa peralatan yang menggunakan metode penyeduhan drip atau pour over atau tetes itu seperti V60, Kalita Wave, Chemex, Melita, Cold Drip ataupun juga Vietnam Drip. Dan nanti semuanya kita akan praktekkan juga satu persatu dengan detail dan juga cara penyeduhannya. Dan metode terakhir adalah metode penyeduhan campuran. Jadi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin banyak menikmat kopi yang menginginkan cita rasa yang berbeda dengan yang lain, maka seorang barista, seorang coffee maker itu berinisiatif untuk selalu menumbuhkan inovasi-inovasi baru dalam peralatan yang digunakan. Dan metode penyeduhan campuran ini selain dengan metode pressure, tetes ataupun perendaman, mereka combine jadi satu supaya menghasilkan rasa yang benar-benar unik.